Bismillah. Hari ini kita insya Allah mulai mempersiapkan 3 ujian itu, yaitu ada USP, kemudian ada PHBPKS, dan UTBK. Kalau UTBK kan sudah kita siapkan sejak lama, namun yang 2 hal ini belum. Anak-anak udah tahu model soal dan sebagainya digunakan untuk USP dan PHBPK. Sudah disampaikan guru-guru lain? Mister, Fawaid hadir, Mister. Tadi nge-like, Mister. Iya, sudah. Belum disampaikan sama guru yang lain. Untuk OSP, mata pelajaran kayak kimia, matematika, fisika itu, soalnya ada 15, dan itu menentukan kelulusan anak yang OSP. Tapi yang PHBPKS tidak menentukan kelulusan untuk memetakan mutu pendidikan Jawa Timur. Kemudian untuk model soal di USP dan PHBPKS itu hampir sama. Makanya hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa model yang akan kita gunakan di dalam 2 ujian itu. Nah, judulnya ini ya, USP dan PHBPKS model AKM, terus di dalamnya ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas hari ini. Karena yang saya ambil adalah khusus di mata pelajaran kimia. Dan alhamdulillah kan juga tim penyusun soal, jadi insya Allah sangat paham bagaimana teknik pembuatan soal dan sebagainya. Oke. Langsung aja anak-anak ya. Untuk komposisi di SP yang sampaikan sekarang, mungkin minggu depan saja. Ini yang komposisi di PHB BKS. Komposisinya ini. Model soalnya ada 7. Ini pilihan ganda biasa. Jadi yang kayak kita gunakan ujian sebelumnya itu. Ya 1 jawaban benar gitu aja ya. 30%. Kemudian ada yang pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ada 3 jenis. Pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari 1. Mungkin jawabannya bisa 2 atau 3. Ada yang benar salah. Jadi dikasih pernyataan, anak-anak harus menentukan itu salah atau benar. Kemudian yang C, ini adalah yang benar salah lebih dari 1. Ini sesuatu yang baru, termasuk model soal AKM itu seperti ini anak-anak ya. Jadi ada 7 model soal ini. Kemudian ada soal menjodohkan, jadi ada 2 pernyataan, anak-anak harus menentukan pernyataan A dan B itu yang benar yang mana, gitu, dihubungkan. Kemudian Mister, ada isian singkat, ya. Yang penentuan kelulusan itu apa, Mister? Yang menentukan kelulusan USP, yang ujian sekolah. Oh iya, Mister. Iya. Terus kalau ini yang isian singkat, insya Allah ya kayak ujian-ujian biasanya, yang nggak perlu proses lama, langsung ketemu jawabannya gitu ya. Dan yang terakhir adalah uraian. Kalau uraian berarti memerlukan tahapan cara berpikir. Kemudian ini persentasenya, jadi kalau soal kimia 40, jumlah soalnya seperti ini. Yang pilihan ganda itu ada 12, yang uraian ada 4. Yang isian singkat ada 2, menjodohkan 4, yang ini 8, ini 4, ini 6. Dan sekarang akan kami sampaikan anak ya, masing-masing model soal itu bentuknya seperti apa dan cara menjawabnya kayak apa gitu ya. Dan ini langsung saya arahkan ke kisi-kisi yang USP BKS tahun ini. Jadi sambil saya sampaikan ini kita juga belajar kimianya. Model yang pertama disebut sebagai soal pilihan ganda biasa. Kalau kita sudah sangat familiar. Contoh soalnya seperti ini. Hampir semua soal yang digunakan di USP dan sebagainya, modelnya gini anak-anak. Jadi ada teks, dari teks itu kita harus bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Misalnya ini ya, ada informasi terkait dengan garam yang disusun oleh unsur natrium dan klorin, kemudian ada informasi jumlah proton, elektron, dan sebagainya yang digunakan untuk menentukan simbol atomnya. Yang ditanyakan kalau pilihan ganda biasa itu seperti ini. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari atom natrium. Berarti anak-anak harus bisa membuat simbol atomnya, baru nanti bisa menentukan elektron yang paling akhir. Ini adalah model yang pilihan ganda biasa. Habis ini kita jawab kok, kita bahas juga. Model yang kedua adalah pilihan ganda kompleks yang benar salah lebih dari 1 jawaban. Anak-anak akan dikasih setidaknya ada 5 pernyataan kayak begini, harus bisa menentukan pernyataan 1 itu benar atau salah. Cara jawabnya tinggal diklik aja, benar salah gitu ada ketentuannya. Dan harus terjawab semua. Kalau ada 5, berarti harus jawabnya sebanyak 5. Benarnya berapa, salahnya berapa. Itu berapa menit ini Mister waktunya? Totalnya 2 jam.
untuk 40 soal. Jadi kita nggak kasih waktu per soal nggak, Mas. Tapi langsung akumulasi aja, tes akumulasi. Oh, oke, Nah, Mas. kemudian dalam satu tag ini itu bisa membawai lebih dari satu soal kayak ini ya. Nomor 1 dan 2 itu berhubungan dengan teks ini. Sekarang kita coba jawab satu persatu. Misalnya yang nomor 1 ini. Berdasarkan wacana di atas, harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir atom natrium adalah informasi yang diberikan, natrium itu memiliki proton sebanyak 11. Kemudian neutronnya ada 12. Kita harus tahu dulu simbol atomnya. Kira-kira bagaimana gitu. Simbol atom natrium seperti ini anak-anak ya. Na. Ini nomor atomnya. Nomor atom itu didapatkan dari jumlah protonnya. Ini protonnya 11. Kemudian nomor masanya didapatkan dari penjumlahan proton dan neutron. 11 ditambah 23. 23. 11 tambah 12 hasilnya adalah 23. Terus kita konfigurasikan elektronnya. Berarti yang bawah. 1s2, 2s2, dan sebagainya sampai berakhir di 3s1. Artinya elektron terakhirnya adalah ini. Yang ada di subkulit S, kulit ketiga. Sebanyak 1 elektron. Nah, berapa bilangan kuantumnya? Ya kita tinggal lihat aja. Ada N. N-nya 3 jawabannya. Dapatnya dari mana 3 itu? Dari ini. Yaitu dari kulit utama. Elektron konfigurasi yang terakhir. Kulit tertingginya berapa? Itu menentukan nilai N. Kemudian ada L. L-nya 0. Dapatnya dari mana? L itu berhubungan dari subkulitnya. Yaitu subkulit S. Subkulit itu ada 4 anak-anak ya. Ada S, ada P, ada D, ada F yang dikenal di SMA. Untuk S, itu nilai L-nya adalah 0. Kalau P 1, kalau D 2, kalau F berarti 3. Itu menentukan nilai L, bilangan azimutnya, dari subkulitnya dapatnya. Kemudian M, itu dapatnya adalah dia berhenti di kota apa gitu. Karena S itu hanya punya satu orbital, yaitu orbital 0, kotak 0 saja, otomatis nilai M-nya adalah 0, karena nggak ada kotak yang lain. Tapi kalau P ini kotaknya ada 3, yang ini negatif 1, yang ini 0, ini positif 1. Karena S adalah hanya memiliki satu kotak, makanya nilai M itu pasti sama dengan 0. Itu dapatnya. Sedangkan untuk S itu menunjukkan arah elektron. Kalau elektronnya digambarkan menghadap ke atas, itu berarti nilainya adalah positif setengah. Tapi kalau dihadapkan ke bawah, berarti nilainya adalah negatif setengah. Sehingga untuk jawaban A, N-nya 3, L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Yang mana jawabannya, Nana? Yang C. Itu kayak pilihan ganda biasa itu. Jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau untuk yang nomor 2, ini menggunakan pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari 1. Coba kita lihat. Pernyataan yang pertama, benar nggak? Simbol atom natrium adalah 1123Na. Kayak ini ya. Berarti benar, kita tinggal centang aja. Benar gitu nanti. Nah ini benar. Kemudian unsur natrium terletak pada periode 4. Benar nggak, Nana? Salah. Salah, harusnya periode berapa? 3. 3. Dapatnya dari mana periode 3, Mbak? Apa itu namanya 3 Dari S1. dari N ini ya, dari N-nya. Dari kulit tertinggi namanya. Kalau kulit tertingginya 3, berarti periodenya 3. Kita pilih yang salah gitu. Terus unsur klorin merupakan golongan 7A atau 17. Benar nggak ini? Benar. Kita lihatnya ini, ya. Benar ya, dari CL ini. Di konfigurasi berakhir ini 3S2, 3P5. Berarti kalau dijumlah 2 ditambah 5 adalah 7. Sehingga golongan 7A. Berarti benar. Unsur natrium segolongan dengan 12X. Nah, ini kita cari X-nya 12. Berarti valensinya 3S2. Kalau 3S2 golongan berapa berarti? 2A. Padahal natrium golongan 1A. Berarti jawabannya salah gitu.
Yang dimaksud ini unsur klorin ya. Unsur klorin seperiode dengan natrium, benar nggak? Natrium tadi kan periode 3. Lah klorinnya periode berapa ini? 3 juga. 3 juga. Nah, berarti jawabannya Benar. benar. Artinya di nomor 2 ini ada 3 jawaban benar, ada 2 jawaban salah. Itu anak-anak. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Kalau untuk model USP, kemarin sudah ditentukan di sekolah, ini jawabannya harus ada 4. Jawabannya harus 4. Nggak boleh lebih dari 4. Kalau di sekolah aturannya gitu. Tapi kalau yang di PHBBKS, rata-rata pilihannya adalah 5 untuk menentukan kayak gini. Ada pertanyaan untuk yang 2 soal ini dulu, silakan. Nggak ada ya? Boleh dilanjut? Kalau boleh dilanjut, kita masuk ke tipe ini, yaitu tipe isian singkat. Model soalnya sama. Ada teks, kemudian dari teks itu kita harus bisa menjawab pertanyaannya. Dari teks ini juga dikembangkan menjadi lebih dari 1 pertanyaan. Misalkan ini yang kedua, menjadi soal yang menjodohkan. Ada isian singkat sama menjodohkan. Senyawa kimia terbentuk jika interaksi atau ikatan antara satu atom dengan atom lainnya. Interaksi antar atom ada yang disertai dengan serah terima elektron maupun penggunaan elektron secara bersama-sama. Nah, kalau yang ini menggunakan ikatan apa, anak-anak? Yang ada serah terima elektron ini. Ini adalah ikatan ionik. Kalau elektron bersama-sama itu ciri dari ikatan kovalen, gitu ya. Misalkan ini, ada atom H dan O berikatan membentuk H2O. Kalau Ca dengan O membentuk senyawa CaO. Nah, sekarang pertanyaannya macam-macam. Misalkan ini, berdasarkan wacana di atas, bagaimana geometri molekul H2O dan sifatnya. Dia termasuk polar atau non-polar. Nah, kalau untuk kunci jawabannya ini dibuat sederhana sebenarnya, pakai kode aja. Jadi anak-anak masukkan angka nanti di situ ya. Karena ini latihan, jika kita bisa modifikasi yang lain. Terus yang kedua, ini adalah tipe menjodohkan. Kalau menjodohkan ada pernyataan 1, ada pernyataan 2. Pernyataannya masing-masing ada 5. Karena contoh tak buat 2 aja ya. Di sini ada 5 pernyataan, di sini juga ada 5 pernyataan. Terus pernyataan 1, yang A berpasangan dengan yang mana? Nanti gitu kita tentukan. Kita bahas saja ya. Untuk yang ini dulu. H2O itu anak-anak kalau digambarkan gini ya tulisnya. Ada satu ikatan, berarti ada 2 pasangan elektron ikatan. Ini ada elektron bebas, ini ada elektron bebas, berarti ada 2 pasangan elektron bebas. Kalau sudah kita tentukan bilangan koordinasinya. Koordinasinya itu adalah penjumlahan dari elektron ikatan dan elektron bebas. Berarti ini ada 1, ditambah 1, 2, ditambah 1 lagi 3, ditambah ini 4. Kalau 4, bentuk aslinya tetrahedral. Namun, ada 2 elektron bebas, digambar begini. Bentuknya seperti ini. Bentuk huruf apa itu? Bentuk huruf P. Jadi bacanya, geometri molekul H2O adalah huruf P. Gitu. Bagaimana sifat kepolarannya? Ikatan ini dan ini, kalau vektornya dijumlahkan, arahnya kan ke sini gitu ya. Dan tidak bisa dihapuskan oleh vektor yang elektron bebas. Akibatnya jumlah vektornya tidak 0. Kalau tidak 0, berarti air itu bersifat polar. Gitu. Bisa dipahami ya maksud soal ini ya. Menentukan geometri molekul sekaligus sifat polaritasnya. Terus yang keempat, nomor 4. Ini menjodohkan, memasangkan. Misalkan ini, pembentukan senyawa dengan serat terima elektron disebut sebagai ikatan ionik. Nah, mana senyawa ionik itu contohnya? Apakah CaO ataukah H2O? Yang mana? Yang ionik? Yang C?
AO, berarti pasangannya itu. Ionik berpasangan dengan CaO, kalau ini penggunaan bersama ikatan kovalen pasangannya adalah H2O. Berarti A berpasangan dengan 1, yang B berpasangan dengan 2. Begitu anak-anak, untuk model soal menjodohkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Itu 5 soal ya berarti bisa hitungannya itu. Iya, ada Kalau yang 5 asli. pernyataan Mas di sini. Iya. Di Itu sini was, ada 5, di sini juga Mas. ada 5. was, Kenapa Mas? was BN tuh, Mister. Contoh soal was Yang ini BN. HBBKS. Iya, yang dari provinsi itu. Modelnya begini. Kalau Jadi yang dari sekolah, kenapa? Yang dari provinsi itu penentuan kelulusan juga, Mister. Enggak, kalau itu enggak untuk kelulusan. Jadi lebih santai gitu ya. Oh, Yang sekolah yang menentukan kelulusan. Baik, ini ya untuk yang model IDS dan menjodohkan, ujian singkat dan menjodohkan. Kita masuk tipe selanjutnya, Nana. Ini yang berbeda sekali, benar-benar baru ini ya. Pilihan ganda kompleks lebih dari satu jawaban. Bentuk soalnya gini. Kodenya ini dalam bentuk kotak-kotak. Artinya Nana bisa nyentang di antara 5 kotak ini. Datanya ada teks, bisa tabel, bisa gambar, terserah yang buat soal. Kalau untuk yang contoh ini saya buat tabel aja cukup karena untuk materi ini. Ada tabel ini. Berdasarkan tabel di atas, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Anda harus menganalisis. Yang satu misalkan, derajat ionisasi larutan 1 sama dengan larutan 2. Benar nggak kira-kira? Larutan 1 dan 2 percobaannya lampunya sama-sama mati, sama-sama nggak ada gelembung gas. Artinya sifatnya sama kan ya? Itu sama-sama bersifat non-elektrolit. Berarti yang ini benar. Kalau benar, tinggal dikasih centang aja di situ. Nah gitu. Bisa ya? Terus, ini kan ada 5 jawaban. Misalkan gurunya membuat kunci jawabannya ada 2. Ini dan ini misalkan. Skornya yang ini setengah, yang ini juga setengah. Begitu anak-anak. Ini setengah. Kalau dijumlahkan 1. Kalau anak-anak milih ini, dan ini kan salah. Kalau salah ada pengurangan nilai. 1 dibagi 3, berarti ini negatif 0,33, ini juga negatif 0,33, ini juga negatif 0,33 skornya. Jadi ada skor positif, ada skor negatif untuk soal yang kayak begini. Jadi hati-hati ya. Yang pernyataan 2, derajat ionisasi larutan 4 lebih besar dari larutan 5. Benar nggak? 4 itu gini. Salah. Salah. Karena harusnya apa nih? Harusnya sama. Ya. Yang 3, derajat ionisasi larutan 3 adalah yang terkecil. Harusnya Terbesar atau terkuat. Terbesar. Karena ini nyala, ini banyak gitu ya. Kalau yang ini? Benar. Benar. Berarti kita kasih centang. Kalau yang ini? Benar. Benar. Berarti yang benar ada 3. Ini poinnya adalah 0,33, 0,33, 0,33. Kalau dijumlahkan 1. Berarti agar anak-anak nggak ngawur, yang ini dikasih minus 0,5, ini juga minus 0,5. Jadi kalau milih ini nilaimu bisa negatif. Gitu skornya. Hati-hati ya untuk soal yang pilihan ganda kompleks lebih dari 1 jawaban. Sudah? Lanjut? Mister mau tanya, Mister. Ya, silakan. Kan soalnya kan jawabannya benarnya 3, tapi kalau kita jawabnya 2 itu ada pengurangan apa enggak, Mister? Kalau jawab 2, asalkan yang pas benar, berarti skornya berapa, Mas? 0,33 ditambah 0,33. Itu. Tapi misalkan sampai jawab 2, ini benar, ini salah. Ini plus 0,33 di 0,5. Negatif. Jadi suara-suaranya berapa hasil akhirnya? Negatif ya, nanti gitu ya. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama untuk model soal yang kayak begini. Oke. Triknya begitu ya cara jawabnya.
Sudah? Boleh dilanjut? Lanjutannya ini, tipe pilihan ganda, benar salah satu pernyataan. Nah ini gampang. Jadi anak-anak dikasih soal, cuma menentukan kesimpulannya itu benar atau salah gitu aja. Jadi pilihannya cuma dua, benar atau salah. Ada NaOH 0,1 100 mili. Yang ini asam asetat 0,1 100 mili. Jika kedua dicampurkan, terbentuk larutan garam bersifat basa yang mengalami hidrolisis sebagian. Ini benar atau salah? Gitu. Karena harus ngitung jawabnya. Asam dan basa bereaksi jadi gini, terus ini 10 milimol dari ini ya. 10, ini juga 10. Berarti yang bereaksi juga 10. Kondisi akhirnya ini 0. Jika asam basanya 0, masuk apa itu? Masuk konsep hidrolisis kan gitu. Berarti sampai di sini benar hidrolisisnya. Tapi sebagian apa sempurna atau seluruhnya gitu. Kita harus identifikasi asam basa penyusunnya. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Siapa yang dominan anak-anak? Kalau ada asam lemah basa kuat? Basa kuat. Basa. Sehingga garam ini bersifat apa? Basa, Mister. Garamnya bersifat basa. Berarti benar ini ya. Terbentuk larutan garam bersifat basa. Ininya benar, ininya benar. Apakah sebagian? Taunya dari mana sebagian itu? Dari ini aja. Kalau salah satu kuat, salah satu lemah, itu disebut hidrolisis sebagian. Sifatnya terjawab, hidrolisisnya terjawab, sebagiannya juga terjawab. Benar apa enggak itu? Benar kan? Berarti anak-anak nanti tinggal milih option yang benar. Gitu. Jadi ngecek kayak gini. Gampang ya? Kami yang mikir buat soalnya itu luar biasa ngeluhnya nih, model-modelnya begini, karena masih baru. Biar anak-anak paham itu ya apa caranya. Mister, Jawab juga pusing, Mister. Mister, Ya, hidrolisis sebagian itu sama kayak hidrolisis parsial ya, Mister? sama parsial atau sebagian. Ada buku yang nyebut parsial, ada sebagian. Gitu Mbak. Jadi tergantung buku mana yang dipakai. Gitu ya. Baik. Kalau pusing ya nggak apa-apa Mas. Pada pusingnya berarti ya. Lah ya itu, Mister. Dipikir santai aja lah, dipikir santai. Lah ini tipe urean. Kalau kan biasa, soalnya anak nggak kaget kan ya. Nggak kaget kalau yang urean. Contohnya ini. Di dalam LPG itu mengandung gas propana. Persamaan reaksinya gini, tapi belum setara. Harus membuat penyetaraannya. Pertanyaannya, hitunglah massa gas karbon dioksida dan massa air yang dihasilkan pada pembakaran 88 gas propana. AR-nya begini. Berarti langkah pertama apa? Membuat penyetaraan reaksinya. C-nya 3, berarti ini perlu koefisien 3 kan? Hidrogennya 8, berarti perlu koefisien 4. Oksigennya ini jadi 6, ini jadi 4. Berarti kalau dijumlah 10, makanya perlu dikalikan 5. Data di soal diketahui masanya propana. Propana itu yang ini. Nah, berarti kita bisa menghitung molnya. Masanya 88, MR-nya 44. C-nya kan 3 ya, berarti 3 kali 12 ditambah 8 kali 1, ketemunya 44. Massa dibagi MR kan gitu. Sehingga ketemunya adalah 2 mol untuk ininya. Kalau ditanyakan massa gas karbon dioksida, berarti harus tahu molnya juga. Berapa molnya? Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 3. Berarti 3 kalinya. 3 kali mol propana. Terus tinggal dicari massanya. Massa itu mol dikali MR. 3 kali 2 adalah 6. MR-nya CO2 adalah 44. Sehingga ketemunya 264 gram. Gampang ya? Kalau H2O bagaimana? Ya dicari molnya juga. Ini koefisiennya 4, ini koefisiennya 1. Berarti molnya H2O itu adalah 4 kali molnya propana. Masanya tinggal mol dikali MR.
Oh, ini salah ya. Angkanya harusnya berapa ini? Harusnya ada 8 karena 4 kali 2. Ya. Iya, Nak ya. Koefisiennya 1 kan 2 mol. Kalau 4 berarti ini kan 8. Berarti harusnya 8 kali 18. Berapa gram Iya. berarti? 144 gram. Harusnya di sini adalah 144 gram. Begitu. Ada pertanyaan? Ini terkait dengan model soal yang akan dikeluarkan di ujiannya anak-anak. Ada 7 itu tadi. Nah, udah selesai. Kalau sudah selesai anak-anak, saya sudah membuat latihan, cuma belum saya share ke anak-anak. Ini sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang dibagikan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Kisi-kisinya ini. Belum dapat juga dari sekolah anak-anak, terkait dengan semua mata pelajaran. Belum, Mister. Belum. Belum dikasih ya? Oke, nanti boleh Belum. minta di kurikulum. Atau nanti tak bantu share lah ya, karena saya punya semua dokumennya ini. Siap, Mister. Makasih. Untuk kisi-kisinya yang diberikan dari provinsi itu ada kompetensi dasar, ada IPK. Nah, anak-anak fokusnya itu di sini. Ini kayak tadi kan ya, menentukan bilangan kuantum. Tipenya pilihan ganda. Persis kayak tadi model soalnya. Modelnya, tadi bukan soalnya. Karena soalnya berbeda. Nggak boleh saya keluarkan satu pun. Ini modelnya aja. Jadi kalau ada begini, modelnya ini. Siapkan aja belajarnya. Terus, yang ini, pernyataan benar salah, unsur dalam satu periode dan golongan. Tipenya ini. Berarti sejenis kayak yang nomor 2 tadi gitu ya. Ada IJS, isian singkat berarti gitu. Sampai semuanya. Anak-anak lihat ke bawah. Jadi belajarnya acuannya di sini. Kalau sudah dapat dari Bapak Ibu Guru nanti ya. Menjodohkan di bab koloid. Nah, kan mudah ini. Nah, kemudian saya sudah membuat latihan atau prediksi berdasarkan kisi-kisi dari provinsi. Bentuknya ini. Ini sudah saya potong tadi untuk presentasi tadi nomor 1, nomor 2 sudah ya. Nomor 3 dan 4 juga sudah. Lah yang nomor 5 kayak begini. Sampai terakhir di nomor 40. Kemungkinan ini saya share ke anak-anak dalam waktu dekat. Karena belum selesai untuk beberapa titik. Harus saya revisi dulu. Itu. Ada pertanyaan terkait dengan model-model latihan soalnya itu? Mister, kalau kita belajarnya langsung latihan soalnya ini, nggak usah lihat yang kisi-kisi tadi, nggak apa-apa juga kan, Mister? Nggak apa-apa. Kalau saya sudah membuat kayak gini, anak-anak bisa langsung mengarah ke latihan soalnya. Nggak usah lagi lihat kisi-kisi kayak di mapel yang lainnya. Kalau mapel lainnya, anak-anak harus lihat kisi-kisinya. Kalau belum dibuatkan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk sampai di sini dulu? Tidak ada? Karena saya juga harus kegiatan ini, saya masih di Batu soalnya. Belum pulang. Besok baru pulang. Iya, Mister. Persiapan ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah dalam waktu dekat akan saya share lewat fawaid mungkin ya latihan soalnya. Siap, Mister. Bisa dipakai anak-anak belajar, lalu kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke? Siap, Mister. Oke, Mister. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Terima kasih banyak, Mister.